santai banget, effortless banget nyanyinya. Ya di pagi yang cerah ini ya Pagi kan? cerah banget. Iya benar. Tapi pas aku datang terus aku gaya gini tuh ingat siapa sih? Ini lagi yang viral banget itu kan, yang gini. Ya, candu banget ya, candu. Tapi akhirnya Bina ada di FYP. Hai, halo. Hampir semua juara-juara itu sudah kita hadirkan. Juara satunya mana? Juara satunya mana? Akhirnya pagi ini loh ya. Kok mereka bisa sih datang sendiri tanpa aku, Kak? Karena kita ngomongin kamu. Oh my God. Bisa-bisanya aku diomongin. Kan ingat gak aku langsung nelpon kamu mengenai seseorang. Katanya kamu siap datang ke sini untuk curhat. Ayo. Yuk kita curhat bersama dengan Sabina. Ayo Sabina. Iya. Iya, Kak. Tadi nyanyi itu untuk siapa sih? Hah? Memuji siapa sih? Iya, biasalah memuji para ya. jomblowati itu, Kak. Tapi tadi aku kan gaya gitu, aku lupa lagi. Itu tuh gaya siapa ya yang narinya gitu tuh? Iya ya, aku juga kayak inget kayak gaya siapa ya itu? Yang aksi panggungnya gitu-gitu loh. Yang kayak merajai sosmed gitu Iya. kan? Siapa ya itu ya? Siapa sih orangnya? Dia pernah diundang ke sini belum? Pernah. Oh iya? Lu pernah deket gak sih sama dia tuh? Emang iya ya? Emang iya aku pernah deket ya? Kalau di sosmed sih katanya banyak dijodohin kamu sama dia. Oh ya tapi ini kan berondong, Wak. Oh berondong, nggak suka berondong? Suka sih. Lebih ke siapapun sih bisa ya, nggak lihat umur yang ya. cocok aja sih. Tapi beneran itu katanya unfollowan bener. Ya namanya kita tuh kadang temenan tuh kan kayak ada ups and downs-nya nggak sih, ya kan? Terus kemarin sempat salah paham juga, tapi ya untungnya dia juga gentle. Terus kayak kita udah nyempetin waktu buat ngobrol, akhirnya ya udah. Bohongan lu. Beneran. Jadi biar clear semuanya. Biar gitu. clear kan kita juga kan maksudnya temenan, kita juga ibaratnya pendatang baru, jangan sampai kayak image-nya tuh kok jadi gaduh gitu kan. Karena kan katanya kan semua jadi pro ke lu kan. Karena dia maaf ya yang tersebarnya tuh katanya dia tuh ngono-ngene ngono sama itu. Ngono-ngene. Melupakan ini tuh udah dengan bintang yang lain gitu. Ya itu mas sering terjadi lah di ibu kota yang besar ini. Sering terjadi lah Kak. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik aja. Udah follow-followan. Udah. Karena ya udah kita kan sama-sama orang yang menuju dewasa ini yang ngobrol bareng-bareng. Yang unfollow duluan siapa? Nggak unfollow duluan. Gua. Parah lu Bina. Iya Pak. Wah habis bete. Terus unfollow. Iya terus unfollow. Tapi kemarin katanya sudah ngedate bareng lagi ya. Coba kita lihat kerja dulu. bareng. Kita lihat dulu videonya. Coba. Videonya. Kamera pengen gaplok gitu. Gitu Kak. Karena ke kamera jadi kayak gitu. Tapi sebelum ada videonya lu ngomong tadi kerja bareng, orang itu nonton bareng, bukan kerja. Ya kan kerjaannya nonton, ya. Review, kita nge-review. Bisa banget ngelesnya nih. Tapi banyak banget loh yang setuju dan hubungan kalian sebetulnya. Oh ya? Ini kita lihat nih beberapa komentar netizen ya. Macam pengantin baru dah lah nih. Nikah nggak Jumat depan katanya. Ya habis sholat Jumat bisa kali ya. Mama papa lagi kerja bareng nada Ranger biru. Ranger biru. Ya ampun. Oh, pada seneng ngelihat kalian Bareng. akur. Iya, ya makanya pas kemarin sempat nggak akur itu kita berdua juga ngerasa kayak ini udah makin nggak baik deh. Makanya ya udah kita mulai ngobrol supaya semuanya baik-baik aja gitu. Tapi kan kalian itu lahir dari sebuah kompetisi. Iya. Dimana kan ya mau nggak mau sadar nggak sadar ada apa sih bersaing. Iya. Dan paling lama tuh sama dia ya. Jujur nggak nyangka bakal bersaing sama dia sih sejujurnya ya. Kayak oke, ternyata end up-nya aku bakalan ngelawan dia di grand final kayak karena sejujurnya emang banyak di 10 besar tuh udah semua itu nggak ketahuan siapa iya, yang even aku pun kan saat itu pas ikut idol juga kendalanya kan Masya Allah luar biasa banget gitu. Aku juga nggak nyangka sampai grand final, terus udah kelihatan nih kira-kira tuh biasanya kita kan sesama saling peserta jagoin gitu ya, kan ya. Kayaknya menebak-nebak kayaknya si ini nih yang maju nih, kayaknya si ini tiba-tiba nih. lu sama dia lah Iya, tiba-tiba aku udah gitu tandemannya sama Dese. Jadi kayak ya kayak alam itu menggiring kalian untuk dipersatukan berdua gitu ya. oh baper. Tapi ngomong-ngomong baper, dia mah lu memang baperan ya. Lu tuh bucin Iya. banget ya. Aku parah sih Kak. Kalau Iya kan? iya, makanya aku takut jatuh cinta tuh karena aku bucin Udah parah. berapa kali jatuh cinta? Pacaran lah. Kalau
Sebenarnya kalau pacaran mungkin udah beberapa kali, tapi yang aku pacaran, aku suka dan dia suka balik sama aku tuh paling cuma 2 kali kayaknya. Emang seringnya bertepuk sebelah tangan? Seringnya tuh pacaran karena dia suka sama aku. Sombong, sok cantik Ya kayak, lu. ya gimana ya spek-spek. Emang cantik ya, resiko ya itu ya. Tapi Iya. kita lihat artikel dulu, kita lihat artikel dulu. Nih. Kerap diselingkuhi pasangan tiap kali pacaran. Sabrina Tenor sampai kena mental. Oh my god. Sering diselingkuhin. Sering, parah. Beneran? Ya, parah. Sering sih. Maksudnya apalagi karena aku kan ke Jakarta kan merantau sendiri. Itu Jakarta udah berapa lama? Baru berapa lama? Dari 2017. Oh udah lama. Iya, jadi aku tamat SMA, aku langsung merantau sendiri ke Jakarta. Terus bertemu dengan laki-laki ibu kota. Iya kan, pasti ada perasaan-perasaan kayak, aduh membutuhkan sosok-sosok itu gitu kan. Makanya karena nidinya ke sana, akhirnya selalu bertemu dengan patternnya, selalu ketemu orang-orang yang salah terus gitu. Dia tahu lu bucin banget, Iya. justru akhirnya disepelein, dia selingkuh. Betul. Apalagi tahu gue bisa kerja sendiri, nyari uang bener. sendiri, Iya, udah iya. deh, cocok. Tapi kok cewek mandiri itu emang tantangannya gitu ya? Kenapa ya kak? Dia tahu Kenapa saya ya, juga Irfan? merasakan hal yang Iya sama. kan? Diselingkuhin lu selalu tahu. Tapi posisinya aku selalu tahu sih. Cuman karena dia ngerasa di Jakarta sendirian, jadi aku ngerasa kayak ya aku nyaman sama dia. Walaupun lu tahu dia udah selingkuh. Iya tahu. Sering gitu? Iya, yang udah-udah juga emang udah tahu sebenarnya. Gila lu. Iya, cuman aku Lanjut berusaha aja. nahan aja. Sama Fajar hubungannya gimana nih? Kalau sekarang temenan baik sih. Sebelumnya? Ada harapan gak sebetulnya ke dia sebelumnya? Harapan apa ya? Kita Harapan sambut buat- Fajar! Masya Allah. Halo Arabi. Saya adalah Ini Pak Fajar. saya adalah Fajar menyingsing datang. Wow. Kamu sehat ya? Alhamdulillah sehat Arabi. aku ngeliatin kamu terus dari besok. Dari Dari besok. besok dari kemarin. Saya Gue lagi nanya, dia kan diisukan bareng Fajar. Iya, itu. Katanya sekarang kan temenan. Tapi Halo Fajar. Oh, dia Fajar. kalau friend. Fajar Idol. Fajar Nugros ada sutradara. Ya. Ada Fajar. Tapi sejujurnya kan sekarang Iya. udah temenan. Pernah nggak ada rasa? Kamu pernah kan ada kan? Ser gitu Ya, lah. saling saat itu. Sebetulnya. Sebenarnya. Akhirnya Sirna ketika tahu ternyata dia udah punya pacar. Itu bener pacaran gak sih dia? Kan masih pacaran sebelum ada janur kuning melengkung nggak apa-apa. Masih bisa ditikung. Kalau Oh, bendera iya. kuning baru stop kan udah meninggal orangnya. Iya, Kalau iya, kalau benar. pacaran. Oh iya kalau udah selama itu nggak Nah apa-apa. iya, maksudnya karena pas kejadian itu toh juga cuman deket aja satu, jadi ya udah. Untung belum ada komitmen. Untung belum ada komitmen yang kayak terlalu jauh gitu. Akhirnya bubar dengan sendirinya, terus akhirnya menyatu dengan sendirinya tapi sebagai teman. Sebagai teman. Cuman memang maksudnya sebagai manusia ya normal lah, kekecewaan tuh pasti ada. Terus kayak sempat makanya kemarin aku ngikutin egoku untuk marah gini, tapi lama-lama kayaknya ini nggak wise untuk terus-terusan kayak gitu kan. Akhirnya udah deh, sekarang teman Tapi nggak apa-apa, kamu percayalah. Luka akan membuatmu lebih dewasa. Percaya, Oh. itu aja. Iya sih. Dewasa itu karena terluka. Iya. Karena bisa. Tapi Aduh aku luka nih. Pi. Bodoh kalau lu bodoh. Tapi Rina, ya, kan kamu katanya di Jakarta dari tahun 2017 Iya. dan ikut kompetisi ternyata kamu tuh banyak banget ya. Iya, Sebelum buat Idol juara survive-nya 1, gitu. karaoke apa? World Championship. World Championship juara 1 juga. Juara 1 juga. Dan 2017 itu apa ya? Aku apa ya? Ada juga. FLS 2N bintang radio kayak gitu-gitu aku juara 1 tuh. Selalu juara 1. Iya. Selalu. Alhamdulillah. Ini nyebelin banget ya. Ya bisa nyanyi doang Kak Irfan, yang Tapi lain mah. hebat banget loh. Itu makanya aku nyambung hidup di Jakarta tuh ya dengan ikut-ikut lomba-lomba juga kan lumayan kan. Iya, Kalau iya, ada iya, hadiah-hadiahnya buat aku nyambung hidup. Nah, gitu. tapi kembali lagi ke sosok laki-laki. Oke. Apakah lu katanya gampang baper, mencari sosok-sosok panutan? Mohon maaf. Apakah karena lu tidak Punya sosok. mengenal Iya. ayah? Iya. Aku sih nggak mau nggak mau misalnya larut ke situ, tapi mungkin secara alam bawah sadar kenapa akhirnya aku bertemu dengan orang yang salah terus, kenapa aku kayak needy banget untuk Sosok misalnya, laki-laki? sosok laki-laki ya mungkin karena itu, karena nggak pernah bukan nggak pernah ada, malah nggak pernah kenal. Bohongan. Iya. Bentar, ibu ceritanya ibu itu kan kamu manggil Bunda, nenek Bunda. Iya, Bunda. Bunda tuh cerita apa? Aku tuh sering banget tanya tentang bapak kandung aku, cuman mungkin aku nggak bisa memaksa dia untuk
karena aku nggak di posisi dia saat itu kan. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi saat dia bertemu dengan sosok bapakku. Jadi aku nggak mau mengorek luka yang mungkin dia juga pengen lupain. Sampai sekarang lu gak pernah. Jadi aku even nggak tahu namanya, nggak tahu wajahnya, foto. fotonya, iya. Beneran? Beneran. Even itu cerita sosoknya seperti apa? Aku sempat pengen ngulik-ngulik, cuman kayaknya bundaku tertutup untuk itu. Menghargai aja. Iya, jadi aku dulu sempat kecewa, tapi kalau sekarang udah di umur segini, aku mengerti kadang memang ada hal yang nggak perlu dibahas untuk supaya dia nggak terluka lagi Oke. gitu. Maaf Mungkin kan gitu. kamu perempuan ya. Iya. Kadang-kadang kan harus ada nama bapak. Nah itu akhirnya aku pikirin, one day kalau misalkan aku married, Menikah. gimana ya gitu kan. Cuman ya so far baru-baru mau married ya, punya pacar yang enggak, jadi kayak ya udahlah. Sabar ya. Iya, Sabar ya. sabar banget. Aku akan carikan. Oh Carikan gitu, apa? ada katalognya gitu nggak Irfan? Ada. Kamu mau tipe apa? Hook? Tipe apa? Gua tunjukin. Ya tenang aja kan jodoh udah ada yang ngatur ya. Iya benar. Kamu berdoa, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, dekatkanlah. Kalau dia masih belum dekat, tolong deket-deketin dong, gitu doanya. Itu judulnya doa maksa. Iya Tapi benar-benar. mohon maaf, kalau dari kalau nulis itu maaf ya nama ibu, nama bapak kosong. Kalau aku ikutnya aktenya kan kakek nenek jadinya, makanya bapak ibu kan. Oh Ya, gitu. Lu tuh Iya. sama nenek itu deket banget ya. Iya deket banget. Sampai Karena manggilnya dari ibu. dari memang bayi merah itu udah langsung sama ibu. Sayangnya ibu nggak bisa melihat ketika kamu sesukses Iya. sekarang. Tapi nggak apa-apa. Pasti Iya. doanya semuanya selalu Amin, buat kamu. amin. Di sini ada sesuatu Terima buat kasih. kamu. Itu apa tuh? Pi, lu mah paling suka ngasih Iya. ke orang tuh gitu. Apa sih? Wow. Pi? Bukan buat kamu, ngapain orang buat dia? Gila banget. Apa itu Buat kak? kamu. Penyerahan bingkisan. Boleh, boleh. Foto dulu. Kak ini nggak ada yang lompat kan kak? Foto dulu. Bagus. Oke. Satu. Ini nggak ada yang lompat bener? Nggak ada. Nggak. Tuh. Justru Ah. Coba kita buka ya. Ini ibu. Iya, mirip kan? Gak tau Mirip. kenapa kok jadinya mirip Mirip. ke nenek. Ini baik banget. Sabar banget. Ya ada tegas-tegasnya sebetulnya ya kan. Tegas tapi kalau sayang tuh sayang banget. Ngelindungin lu banget. Iya. Tuh. Wah, Aku tuh pernah lihat obrolan kamu yang betapa ibu tuh kuat banget ya. parah kak. Makanya aku selama di Jakarta tuh mau ibaratnya susah makan apa segala macam tuh aku nggak berani cerita. Karena aku tahu ibuku aja untuk hidupnya dia tuh se-struggle itu, sekuat itu. Jadi Ibu aku tuh membesarkan berapa anak? Termasuk Dia- bunda kamu. kalau anaknya 4 sama aku 5 berarti. Dihitungnya kamu tuh jadi Anak kelima. adiknya bunda kamu tuh Adiknya ya. bunda aku kalau di akte. Heeh. Ya ampun. Yang aku denger cerita yang tentang kebakaran itu loh. Oh iya, itu masya Allah banget ya waktu itu tuh sebenarnya rumah baru direnovasi karena mau menuju Lebaran. Jadi kayak lagi bulan puasa itu kak, kejadiannya 2015 lagi. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung terus, dan aku juga baru mau masuk SMA. Jadi semua kayak peralatan baju seragam sekolah segala macam itu udah dibeli semua. Kebakar Tiba-tiba serumah-rumah. kebakar total serumah-rumahan. Terus aku sekolah juga akhirnya karena rumahku depan SMA aku banget, jadinya kakak-kakak tingkat aku tuh pada nyumbangin baju sisanya mereka buat aku sekolah 3 tahun. Sekolah tuh pakai baju-baju kakak-kakak yang ngasihin gitu. Kakak kelas. Kakak kelas. Jadi aku nggak beli lagi. Sehabis-habisnya saat itu. Iya. Dan ibu Dan katanya. ibu biasa aja. Kak aku kayak saat itu pun sebenarnya aku juga nggak nangis, cuman aku kan ngelihat dia takutnya dia ngerasa itu hasil jerih payahnya dia terbakar dalam satu waktu kan kayak manusiawi banget lah gitu untuk kecewa, marah segala macam. Enggak, dia cuma natap rumahnya dia sambil tangan yang udah kebakar sebelah gitu. Itu luka bakar. Kebakar karena nyelamatin polis asuransi. Yang asuransi iya, pendidikan juga ya. biar aku bisa sekolah gitu. Jadi dia posisinya tuh api udah penuh, tapi dia masuk lagi untuk Beliau? buat ngambil itu doang, terus keluar udah kebakar ya udah. Dia cuma bilang nanti kita bangun lagi ya rumahnya. Sesantai itu. Sesantai itu, walau kita juga nggak tahu uangnya dari mana. Makanya lu sekarang di Jakarta sesulit apapun lu Nggak, pede ya, aja. Aku pede aja. Karena udah pernah ngalamin yang kayak gitu dan ibuku kuat gitu. Berarti aku juga harus lebih kuat, lebih Kayak tough mental lagi. dia kuat. Ya. Itu bawa apa lagi? Pi? Ini ada hal lagi. Apa Oh, lagi, Pi? Aku punya sesuatu lagi buat oh kamu. apa tuh kak? Roman-romannya kayak helm nih ya. Oke, kita Bentuknya gede bener. ini kado, kita buka bersama. Bagaimana kalau kita buka bersama? Buka bersama. Maksud saya ini. Wow. Foto lagi.
Ayo lihat kamera. Makasih. Iya. Ya, makasih loh Kak. Oke. Ya, Udah pi, kapan dibukanya? capek. Apa sih? Helm Oke. bukan? Pagi-pagi loh. Ih, parah loh. Ini, Kenapa? Lu suka banget? wih parah Kak. Iya. Beneran lu suka banget durian? Ih, parah emang ada Duren, orang yang gak suka duda durian. keren, Banyak, duren. Duda Ih, keren. mungkin kita coba kali ya. Oh. Yolah. Iya kan? Iya kan? Lu mah gampang banget. Lu gampang banget. Kan Gina lu gampang banget kan sih. Brondong kemarin fail. Coba Udah. yang gitu ya kan? Tapi pernah gak punya Ada pacar teman duda? saya, Dudas -1. Ariel Desta Gading tuh. Ya, itu dudanya, yang ini yang minusnya. Ya. Aduh. Tapi Saya kayak- pernah deket gak sama laki-laki yang pernah berumah tangga? Belum Kok berumah tangga yang duda dong? Iya, duda. Pernah berumah tangga kan kau ngomong. Oh, duda, iya. Oh kayaknya iya kasar gitu. benar. Enggak sih belum pernah Kak. Belum belum pernah. pernah. Jika ada, lu mau nggak? Coba aja dulu ya. Dulu sih awal-awal sih enggak ya. Kalau umur sekarang tuh kayak ya udah gasin Apa aja aja? nggak sih? Ya, yang Memang penting konsepnya dia. gampang aja gitu Iya. kayak yang penting cocok aja gitu. Tapi dia mah sesantai itu loh Iya, orangnya. bagus. Tapi ada hubungannya apa antara durian ini dengan kisah hidup? Wah aku suka banget Kak durian, bener-bener aku kayak kalau misalkan aku punya uang lebih aku pasti akan beli ini. Iya. Jadi kayak self rewardnya itu adalah Beli beli durian. durian. Gitu. Ada cerita dengan masa lalu kamu nggak dengan Apalagi ibu? ada durian yang enak ya. Bener. Ada Iya. dengan ibu ada cerita nggak? Dengan ibu, kalau ibu tuh dulu tuh dia punya kebun duren. Bukan kebun sih, dia punya tanah kebun terus ada durennya. Oh. Terus semenjak karena aku suka duren banget, dia tuh jadinya nanam di belakang rumah aku. Yang Sengaja? sekarang yang udah pindah. Di mana? Di Yang oh, di Belitung, di Babel Belitung. lebih, ya. Karena kebakaran jadi kita pindah ke rumah yang lebih kecil. Dan sengaja nanam duren. Sengaja nanam duren, terus aku bilang gini sama ibu, Bu ngapain sih nanam durian? Kan durian kan bukan sesuatu yang kayak ditanam setahun 2 tahun tumbuh, ada Lama buahnya banget, kan? lama banget. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, nanti kalau ini berbuah, kamu bilang sama anakmu ini oleh-oleh dari Eyang. Ya Allah, sedih banget. Iya, sedih banget kan? Sedih banget sumpah. Jadi dia tuh suka nanamin, jadi dia tuh sebelum meninggal itu dia nanamin semua buah-buahan yang aku suka kayak lengkeng, terus mangga, apa segala macam dia tanam, rambutan, aku suka gitu-gitu. Manggis. Yang entah kapan berbuahnya. Dia kan? nggak tahu kapan berbuahnya, tapi dia bilang nanti sama anak kamu ini oleh-oleh dari Eyang. Ya lu baik banget sih. Iya kan? Iya baik banget sih. Masya Allah deh. Masya Allah ibuku, Masya Allah banget deh. Ya Tapi Allah. ini kan sekarang alhamdulillah kamu udah sukses. Alhamdulillah. Udah bisa seperti ini. Kalau seandainya isi hati kamu ada yang ingin kamu sampaikan ke ibu kamu, Andai bisa. andai Hmm. kamu ngomong apa sama ibu kamu? Oh, pengen ngomong terima kasih sih ibu karena ibu aku bisa sekuat ini. Aku bisa setegar sekarang juga karena sosoknya ibu. Dan kenapa aku kuat sebenarnya karena ibu selalu bilang apapun yang terjadi. Jadi terus menuju ke ibu berpulang, ibu selalu bilang kamu jangan sedih karena ibu akan selalu ada di hati kamu. Jadi Ya Allah. walaupun ibu pulang aku tahu dia rasain semuanya. Dia bisa lihat semua achievement aku dari mata aku, dia bisa ngerasain semua dari perasaan aku. Jadi dia akan selalu. Meninggalnya tuh kapan sih ibu? Agustus tahun lalu. Kamu kuat tapi ya. kamu Iya. hebat ya. Amin. Oke, sampai kadang sebuah Oke. lagu. Bagaimana hidupku tanpamu? Oh, ini lagunya tuh. Jadi baru setahun. Iya, baru setahun. Jadi aku ibuku meninggal, aku juga langsung karantina kan saat itu juga. Aku lagi karantina juga. Jadi ya udah, aku harus gak bisa. Kamu harus kuat. Harus, Tapi ya harus. untungnya rasa sedih kamu, galau kamu tuh kamu alihkan dengan fokus di Iya, kompetisi ya. fokus di kompetisi. Tapi ibu kamu pasti di atas sana Pasti bisa lihat. pasti lihat kamu begini gimana bahagianya. Amin, Iya. pasti. Mudah-mudahan kebahagiaan demi kebahagiaan datang di hidup kamu ya. Amin. Kamu doain Ya terus ya Allah. ibu kamu di sana karena Amin. kan doa dari anak yang selalu melapangkan Ya, tubuhnya amin. dan menerangnya. Amin. Amin. Karirnya sukses, percintaannya pun menemukan sosok yang pas untuk kamu ya. Ya. Amin, Oke. ya Allah. Jadi Brondong atau Duda kita tunggu nanti. Nah, seperti yang satu ini kita juga akan menghadirkan satu keluarga yang bahagia. Ya. Baru 4 tahun tapi makin bahagia. Datangan baik gemes, idola semua orang. Nah, sesaat lagi tetap di FVP For Your Pagi. Halo, ada Vincent dan Desta. Buah berarti Desa sih. Vincent dan Jessica.
Jessica. Ya, ini Sabrina kan masih mencari sosok yang pas untuk menjadi Iya, pasangan. benar. Lu menemukan klik banget sama Vincent ya? Akhirnya. Iya. Akhirnya setelah ke kiri ke kanan atas bawah. Hah? Maksudnya bagaimana tuh? Oh, maksudnya kemana-mana? Kemana-mana, habis kemana-mana. Oh. Oke, akhirnya ketemu sama Vincent. Iya. Vincent sampai sekarang kamu masih menutup mata ya? Sembarangan. Dan Ini gua mau golden tanya, gem ini. apa yang membuat lu akhirnya jatuh cinta sama seorang Jessica? Kan sorry, lu kan waktu itu kan masih lajang, bujangan, ya kan? Lu bisa aja dapetin yang lebih muda. Dan dia kan udah single mom. Single mama. Single mom. Mama Sita. Hot, Oh, mama. Jadi itu saatnya di fase aku pengen serius, pengen punya anak. Terus ada satu hal yang selalu membuat aku kepikiran tuh kayak, aduh, ini aku harus mencari mama, sosok mama yang memang sayang sama anaknya, yang benar-benar mau mengorbankan waktu dari diri dia sendiri untuk, gedein anak. Kalau aku yang nggak di rumah, kan Gimana? anak, yes. Iya. And itu udah terbukti kan sama El. Kalau ketemu sama yang sendiri kan belum tahu gimana depannya. Ini udah kelihatan dia sama anaknya sebegitu cintanya. Akhirnya karena Vincent cinta sama Jessica, cinta sama anak-anaknya, sampai cinta sama Indonesia dan jadi warga negara Indonesia. Udah bro. Dari warga negara Indonesia. Selamat datang ya. Iya bener. Perkapan. 6 Agustus. Salam. Gini aja bro. Ini aja bro. Kan bakal itu gue gitu loh. Bisa bro. Ya Vincent ya. Kan kalau itu kan karena lu udah sekarang, kenapa mau jadi warga negara Indonesia? Apa karena sudah mencintai keluarga, istri? Selain itu alasan itu? Jadi terutama tuh istri dan keluarga. Selain itu, kalau di Belanda itu kan nggak ada keluarga lagi. Tadi kan udah aslinya Belanda. Ya, aku pegang paspor Belanda. Cuman dari segi timeline hidup Vincent, aku ke Belanda tuh untuk kuliah doang kan. Tadinya. Yes, bokap itu kan seorang Belanda. Jadi saat aku harus milih, aku saat itu masih kuliah. Tanggung, dikit lagi lulus, finish. Nah kalau aku pindah, aku harus mulai dari nol Ulang lagi. awal lagi. Pas aku balik ke Indonesia, aku udah telat untuk milih. Udah lewat itunya umurnya. 18 sampai 21. Iya. Nah, karena udah lewat, mau nggak mau ikutin yang pengaturan yang memang ada. Nah itu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut dengan sponsor yang sama. Jadi bapak tuh asli Belanda. Ya. Ibu Indonesia. Indonesia. Aku Ya lahir kan di ada Indonesia. masa transisi di usia, boleh memilih warga negara 18 mana ya? sampai 21 ya. Oke. Tapi karena punya istri orang Indonesia juga menjadi lebih lancar lagi prosesnya ya. Oke. Dan banyak kontroversi lah, ada yang bilang sayang lah buat visa lah buat itulah, tapi kan balik lagi kalau umpamanya aku dapat visa istri nggak dapat, emang iya aku berangkat liburan kan? Iya. Enggak. Ini lebih berharga dari visa. Hei, Relate. kalau Dia visa, belum pernah nemu orang kayak lu, Vincent. visa seorang suami itu bukan visa kertasnya, istrinya. Kalau istrinya nggak ngizinin apa-apa kan kita nggak Nggak berangkat. Jangan keluar negeri, keluar rumah aja nggak bisa. Tapi sekarang ada istri juga, istrinya minta kartu, ada tulisan visanya lagi. Iya Oh, itu benar. mah kredit card beda. Ini ada bukti Vincent sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Coba. Iya benar. Sebentar. Ini nggak adil nih. Kok foto KTP lu ganteng, gue enggak? Oh aslinya jelek gitu. Maksudnya enggak. Maksudnya di foto KTP itu kan kita yang tegang banget. Kok lu mah ganteng sih? Oh. Pakai foto itu Ya ya. emang itu mah udah dasar aja Emang kan. dasarnya ganteng ya. Iya. Kan Lalu kan istrinya nanti- cantik. Oh. Nggak ada gitu-gitu. Nggak apa-apa. Oh. Jedar, kamu yang ngojok dia jadi WNI atau dia sendiri yang mau? Nggak ada sama sekali paksaan. Aku juga nggak pernah minta. Jadi emang Sendiri. kemauan sendiri. Sendiri. Dia benar-benar udah kemauan sendiri. Iya. Mungkin biar lebih mudah aja karena kan kita tinggal di Indonesia. Vincent juga ada darah Indonesianya. Terus anak istri Indonesia tinggal di sini biar lebih gampang aja buat kerjanya, buat usaha buat anak-anak istrinya gitu. Jadi WNI itu udah baru berapa lama? Dari semenjak tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Ya Allah baru sebulan. Sebulan. Tapi memang ini tanda Lucu banget ya. dia sudah bucin sama Jessica dan juga bucin sama
Indonesia. Iya. Ada video dia bucin sama Jessica ada. Mana. Wow, dikasih jam tangan mewah. Gak relate kan? Biasanya malah gue yang diayain. Dia kasihan banget pokoknya. Gak relate yang kayak gini. Iya. Ya dia nggak punya siapa-siapa. Iya. Terus dia kalau sama cowok biasanya dia yang ngasih. Iya kan. Dia Doa ya. punya teman apa kayak buat dikasihan nih. Iya, Kak Vincent punya adik nggak? Punya adik? Adik nggak ada, teman-teman banyak. Ada yang masih belum dapat jodoh. Ada. Mary asisten gue. Mary. Iya, ntar gue jadi sister. Sekarang dia belum dapat jodoh gue. Oke, ini jam tangannya. Iya. Coba lihat. Asli nggak sih? Ya, Ini mah yang edisi yang mahal loh, ini loh. Yes loh. Berapa ratus juta ini loh. Gila luar biasa. Dipakai terus. Jum gitu. Iya, kalau ingat Vincent mana ya? Iya. Sayang, jam berapa sih kamu datang ke rumah? Gitu dong, sayang. Gitu dah, iya. Tapi emang luar biasa gue tuh ngeliat keluarga. Tuh harganya tuh. Harganya tuh. Harganya adalah 321 juta rupiah. Ini baru laki. Iya. Baru laki. Jessica mukanya gini. Kayaknya enggak. Bukan yang itu. Bukan yang deh, itu Sir. deh, kayaknya ini lebih mahal. Ini mah kemahalan. Yang lebih mahal ini ada berlian-berlian. Nggak ada ini. Tapi lu beli kemahalan ini. pas Agustus ya? Pas nyari diskon kan lu Vincent. Pas 17 Agustusan. Beda ya, ini lebih ada berlian-berliannya lagi. Tapi bukan harganya, tapi kan gimana kasih effort dari Iya, suami ya bener. kan. Ya, tapi sejujurnya gue tuh bahagia melihat keluarga kalian ya. Karena kan kita tahu sendiri juga di awal-awal pernikahan, langsung sedrop-dropnya. Mobil. Miliaran rupiah. Itulah hidup. Iya benar. Kita naik, kita turun, kita naik, kita turun. Dan di setiap keburukan itu pasti ada hikmah baiknya. Ambillah hikmah baiknya aja. Berarti mungkin dari situ kita belajar kita kurang kasih. Jadi dari situ ketika kita menghasilkan uang lagi, kita membangkitkan diri lagi, kita harus lebih banyak kasih. Iya. Karena hidup itu seperti roda. Kita baper gak sih liatnya? Ya ampun, lucu banget sih. Dia baper banget liat laki lu. Lucu banget sih ini lovebirds ya kan? Iya bener. Hati-hati ditikung. Sun. Makanya tadi aku firasat pas datang langsung duduk di sini. Oh iya, kata Kak Jessica, cewek di sebelah sini kan? Cewek sini kan, cewek. Oke, tapi kan Jessica pernah datang sini pakai taksi online dan lain-lain. Sekarang udah mobil kembali kebeli lagi, rumah juga mau ke Bali balik lagi ke sini. Step by step akhirnya dinikmati prosesnya ya Vincent. Step by step. That's Siapa life. yang saling menguatkan, siapa yang Ya sama-sama Sama-sama sih. sebenarnya. Sama-sama. Secara mental dan fisik kalau di rumah tangga aman semuanya akan lancar lah. Dia Dan- dipaksa banget. bahkan viral juga ketika almarhumah Pak di rumah sakit kan kita jenguk terus lagi ngelahirin. Jedar kan jenguk juga lagi hamil. Terucap Raffi saat itu, "Oke Jedar, biaya rumah sakit ditanggung." Langsung Vincent, "Tidak apa-apa, uangnya untuk keluarga kamu saja, ini biar saya." Itu viral loh. Iya. Dia Lu menunjukkannya punya tanggung jawab sebagai punya laki-laki. pride banget loh, Bro. Selama aku bisa, ya itu tuh emang nggak ada pilihan lagi. Itu emang Prinsip. kita sebagai laki apa sih tugasnya saya makanya. Walaupun- Kita lahir harus kasih orang tua. Dari orang tua kita nafkain, dari orang tua ke pacar, sah, menikah. Kita Pacar harus ngapain dinafkahi? Pacar ngapain nafkahin? Oh, iya, lu nanya. Menafkahi ya. Kayak nggak tahu aja pacar. Iya, tahu aja. Tapi kan dalam proses itu kan pacaran, dari pacaran kan jadi istri, jadi istri kita harus menafkahi, habis Iya. itu punya anak nafkahi juga, sampai mereka gede. Kita meninggal pun mereka masih hidup, di akhir-akhirat siapa yang harus menafkahi mereka? Harus yang bertanggung jawab ya kita. Iya. That's life. Kalau pacar jadi nafkahin lah, gue kepikiran udah kasih aja. Tapi jangan Jadi waktu itu padahal ya Raffi pun sebagai teman ngasih kado. Jadi tidak ada gimana-gimana tapi With all my respect. Enggak, gua dia sama memang, mama sama dia. Dia memang baik. Dia orangnya yang aku bilang, aku juga belajar dari dia. Kasih. You ada kasih. Why not? iya.
Itu salah satu pelajarannya. Dari dulu pas aku masih bujang, sering ketemu Raffi di Bali. Iya, gitu. My friend, you know. Kok nggak ketemu gue sih? Oh, beda bro, beda bro. Kakak circle-nya beda kak. Beda circle kali ya. Beda circle, beda ekosistem bro. kita ini suka bersama Ekosistem loh. Beda kita dulu kan Beda habitat. kita kan dulu clubbing Iya, di iya, Bali iya. dulu, sekarang kan enggak. Tapi kan climate changing, jadi kita udah... Life change bro. Tapi apa sih pola pikir lu itu siapa yang membentuk? Tahu, kita tahu. Keluarga pasti ya. My mom and dad lah, bokap, nyokap. Ya, karena mereka juga, wow, mereka tuh memang, aku laki satu-satunya, ya kan. Aku Oh iya? punya kakak 2 cewek. Cuman ya karena mungkin laki satu-satunya memang dikasih, pelajaran the hard way. Dalam artian di hidup ini nggak Mudah yes. itu aja. Ya ambil hikmah baiknya lah dari Selalu omongan berjuang ya? ibu, bapak. Iya. Ternyata ada hikmah yang memang. Dan Jessica ngerasa nggak semakin kesini perhatian publik tuh ke suami lo, ke anak-anak lo, lu mulai pudar gitu ya? Iya nggak sih? Iya, makanya aku sering ditanya-tanya dong. Tanyain dong. Tanya apa kek? Apa yang Jess, menarik kita ya? tanya ya. Iya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Jessica, karena udah sehat, Iya. kita nggak usah tanya lagi karena dia udah Bisa sehat. lagi. Jangan dong. Yes. Tanya yang kira-kira menggunakan akal gitu, yang matematika atau fisika. Jessica, kamu sayang sama suami kamu? Sayang. Alhamdulillah. Cukup kita cari pertanyaan lain ya. Alasannya kenapa? Kenapa sudah lama sayang? Berapa lama sayang? Ya udah coba jawab sendiri. Udah. Nah, dia nanya sendiri, jawab sendiri kan. Kemudian kita lihat videonya. Mudah-mudahan video tentang kamu. Mudah-mudahan ya. Kita lihat. Kita lihat. Nih, mudah-mudahan nih. Dan itu pun tentang Vincent. Betapa Vincent dekat dengan anak-anak. Itu kan yang videoin aku. Oke, aku nanya ke kamu deh. Iya. Vincent itu ngurus anak juga? Bantuin. Bentuin? Emang kamu kurang bisa atau gimana? Bukan begitu. Kadang-kadang karena kan ngurus anak itu sebenarnya bukan tugas istri aja, itu kan Ya. tugas bapak juga. Karena kan itu anak kita berdua, bukan anak aku doang, bukan anak Vincent doang. Iya. Terus kenapa sih Hagia nggak pernah dibawa kemanapun di TV? Aku mah yang penting pengertiannya. Itu. Oh, karena katanya Hagia ini tuh harganya tuh tinggi. Kalau mau dililanya tinggi sekalian gitu. Iya, yang penting kan pengertiannya. Iya benar. Pengertiannya dan waktunya pas. Waktunya pas, Iya. pengertian. Masuk nanti. Tapi Sabina aja gemes banget ya sama Hagia Iya. ya. Gue bilang kayak boneka hidup banget. Itu gimana ya biar punya anak kayak gitu? Ya cari laki yang kayak gitu. Ini mamanya harus ini. Oke. Enggak lakinya. Mamanya. Salah nanya nih gue nih. Kan kata Vincent berdoa, pasti doa kamu nanti dijawab. Amin. Jessica berarti berdoa terus kan? Betul. Nggak pernah berhenti berdoa. Lahir anak perempuan, beda nggak sih treatmentnya? Beda. Beda banget ya? Beda banget. Kalau sama El sama Don mau mereka berantem ribut apa, let it go. Biar aja mereka yang ngurus. Tapi kalau sama yang ini tuh kayak Oh lu protektif banget. sangat kalau sama Dari sisi Vincentnya sendiri ke aku pun berubah sih semenjak ada Hagia. Oh iya? Jadi lebih soft gitu, lebih lembut. Pasti anak perempuan bro, berubah. Iya gitu. tanpa Berubah lah. kita sadar lah. Memang udah. Iya. Nah kalau Raffi juga kan cowok N-nya datang Lili. Beda nggak Vi? Beda pasti. Lebih soft. Lebih soft, lebih apa ya? Sense of kita sebagai laki-laki yang apa ya? Jadi lebih kayak kalau bener kata Vincent kalau kayak Rafatara yang udah diam aja. Iya. Tapi kalau orang jangan. jangan lebih gitu, itu, lebih benar. gitu. Nanti ketika sudah besar kan gue anak gue perempuan dulu justru perempuan laki-laki. Nah, perempuan gue kan udah remaja. Itu lebih complicated lagi. Iya. Karena perempuan itu lebih pada ada rasa. Jadi dikerasin salah, dilepasin saja, jadi tarik ulurnya lebih PR. Kalau laki-laki lebih bro kan. Bro lebih kalau cewek itu ya kadang-kadang tiba-tiba misal lagi Harus hati-hati dengan PMS, ucapan. tiba-tiba mengurung diri di kamar, mau maksa keluar, aduh nggak enak, diajak ngobrol tiba-tiba cemberut, Iya. itu ntar lagi udah gede. Ini tuh leluhur kalian loh, Seth. Oh ya. Iya. Karena Irfan Hakim di Oktober ini dia ulang tahun ke-50 tahun. Apaan sih gue peluk-pelukin gitu? Aku dipelukin sama Raffi.
Padahal kan yang tiap hari sama dia gua yang ngucapin nggak boleh. Ini ketemu jarang-jarang mau dipeluk, gua bingung. Oke, Vincent. Yes. Sosok Jedar itu sosok ibu seperti apa di mata lu? Luar biasa, apalagi kita semua tahu lah. So cantik. Dia langsung pose. Betul banget. Dari kisah hidupnya dia itu kan luar biasa ya. Dan menjalani itu semua dan tetap menjadi ibu yang luar biasa yang bisa mendidik anak. Menurut saya sempurna. Oh iya. Sangat. El itu sangat. Wow, El itu sopan santunnya tinggi, respeknya tinggi. Beneran. Maaf ya, kan image di TV di luar di dunia hiburan itu Jedar itu sosok yang polos, maaf, pelongo ya. Kalau image lu, tapi justru keseharian tuh nggak gitu. No, dia di rumah, makanya kemarin ada beberapa tawaran, cuman dia nggak mau ambil. Dia mau tetap di rumah, menghabiskan waktu sama anak-anak, and that's okay, karena anak-anak itu memang di usia itu butuh mamanya Betul dibanding banget. kita sebagai ayah. Iya. Wih. Oke. Aku mah di sini dimusuhin. Tapi Jessica, gimana tadi so cantiknya gimana? Karena dia cantik, iklan kita bertambah luar biasa. Wow. Ayo cantik lagi. Iklan apa lagi? Jadi iklan. Oke, setelah yang satu ini akan ada punya dengan jam tangan. Jam tangan lu ratusan juta. Ini ada jam tangan miliaran rupiah. Tetap di FVP Warrior Pagi. Oke, di FVP kali ini ada Ibu Andriani. Ini adalah ibu dari seorang anak dengan kepolosannya mendapatkan sebuah jam tangan dari kediamannya Saroni, dan ternyata ketika dipamerin baru orang searching seperti tadi jam tangan lucu kan orang searching kepo. Harganya 11 miliar ternyata. Wah, 11,7. 11,7 lebih tepatnya. Bu, ketika malam itu terjadi, anak ibu tuh memang sedang main di luar. Jadi kronologinya itu sebenarnya sore itu memang kita udah diwanti-wanti memang ada aksi massa kan, mau ada aksi massa. Jadi anakku itu lagi main bola. Oke. Akhirnya ikut. Rumahnya dekat dengan rumah kediaman Bapak Saroni? Iya, kurang lebih setengah kilo lah ya. Mohon maaf kemarin aku nyebutnya 1 kilo, tapi mungkin dikoreksi setengah kilo lah dari rumahku. Oke. Lagi main bola? Lagi main bola, ikut-ikutan, padahal aku udah info ke anakku. Jangan ikut-ikutan ya, karena nanti mau ada aksi massa yang cukup besar, takutnya terjadi apa-apa, tolong jangan kemana-mana. Tapi emang dasar anak laki-laki dan pengennya kegiring juga kali dan kepo kali ya. Dan rame itu masa rame. Kalau mau lihat dari video-video yang beredar kan itu rame banget. Kebetulan kesana hanya ikut-ikutan dan hanya ingin tahu kepo tiba-tiba. Jadi kronologinya kurang lebih sampai masa itu datang banyak dan terjadi penjarahan ya istilahnya seperti itu. Itu anakku ada di depan rumahnya Pak Saroni. Tadi hanya lihat-lihat aja. Iya betul. Dan kalau dilihat dari video yang beredar, itu orang ngambil barang Pak Saroni itu nggak cuma satu kan, ada beberapa. Raup. Iya betul. Jadi posisi anak ibu tuh tidak sampai masuk dan ikut mencari ke dalam rumah. Ceritanya begitu Hanya di luar rumah. Di luar rumah anak-anak gitu yang habis main bola dan banyak yang bawa barang berjatuhan dia ambil, dia menemukan jam itu Yang jatuh jam lagi. Dan saat itu pasti anak ibu juga nganggapnya jam kayak. Karena kan jam itu tuh ringan banget ya, dan kayak mainan kalau orang nggak tahu itu. Betul, sampai gitu. Pulanglah dia ke rumah. Jadi bukan, jadi ada anak-anak juga yang bikin vlog, yang mungkin pada saat itu kan banyak yang bikin video ya. Sampai betap aja diangkut. Betul, yang banyak yang bikin video mungkin dinaikin. Aku nggak paham naik di Instagram atau TikTok. Akhirnya temennya tuh nanya, Kak lo dapat apa dengan polosnya kan? Dapat jam nih, dapat jam. Dan itu dinotis semua orang kan, akhirnya viral. Nah di malam itu nggak tahu, aku nggak tahu. Karena itu pulang. Terus tadinya aku nggak tahu dia itu dapat itu. Tetangga yang ngasih tahu, Tante, anak lu udah pulang belum? Belum. Coba tanyain nanti. Dia dapat apa? Dapat jam tuh Tan, kayaknya jam mahal. Jadi sebelum anaknya pulang, videonya udah viral duluan? Iya, aku nggak tahu. Oke.
pas ketemu pertama kali sama anak malam itu atau besoknya? Enggak, memang hari itu kejadian sore, penjarahan itu sore, mau maghrib dia pulang karena abinya marah. Kalau mau maghrib pulang, jadi bisa mandi, bisa sholat di masjid. Ya, ini abinya marah. Nah anak ini pulang, aku tanyain karena memang aku tahu informasi dari tetangga seperti itu. Aku suruh dia udah mandi dulu deh, sholat dulu deh kak. Memang udah mau maghrib. Oke. Kejadian jadi itu hari itu. Jadi tanyain dulu, lakukan kewajiban Iya. dulu. Mau sholat dulu deh, maghrib deh, sholat dulu, abis sholat baru aku tanya. Duduk dulu sebentar kak, sini aku mau tanya kronologinya itu gimana. Bunda mau tahu deh kronologinya gimana deh. Barulah dia cerita. Baru dia cerita, notifikasi masuk semua. Anak saya viral. Bun, anaknya viral. Bun, anaknya viral. Ini udah antara shock, kaget dan segalanya gitu maksudnya. Aduh. Terus jam tangannya ditunjukin? Ditunjukin. Bun, aku dapat ini jam dan tasbih. Tasbih dan jam. Bun, anaknya viral, anaknya viral, anaknya viral, anak viral. Udah gitu aku langsung koordinasi kan sama RT, sama RW, aku ketemu lurah, aku ketemu camat juga. Dan aku dijembatani ketemu Pak Imamuddin, DPRD, untuk bisa akhirnya aku berikan lah. Kenapa dikembalikan? Ini emak-emak yang lain nih. Kok dikembaliin? Itu bukan hak kita. Bagus, ya benar. Gak bisa tidur dong? 1 kali 24 jam, jam itu ada di rumah gak bisa tidur. Bohongan. Atau ngejagain jam orang 11,7 miliar atau aku. Ya Allah, rasanya. Gitu gak bisa Ya kepikiran enggak, terus? kepikiran maksudnya ya Allah kenapa ini bisa kejadian. Padahal si anak udah diwanti-wanti kan. Ya maksudnya. Nah oke, anak ibu ketika tahu harga itu ternyata fantastis miliar rupiah, gimana dia reaksinya? Awalnya sih diem ya, maksudnya dia juga nggak nyangka. Terus? Dia juga nggak nyangka ternyata kok bisa kok jadi viral ya, jadi berita, jadi seperti itu. Ibu memutuskan mengembalikan. Itu kan ada berapa kepala beda pikiran ya? Ibu, bapak, dia. Berapa saudara anaknya ibu? Berapa? Aku punya anak 3. 3. Kan itu pasti punya pendapat-pendapat. Janganlah, serahinlah gitu. Nggak Atau ada. semua sepakat serahin? Nggak ada, memang aku dan suami yang istilahnya orang tua pasang badan ya, dalam arti kata kita bertanggung jawab juga. Jadi memang kita mau mulangin, memang niat dari itikat awal, Bi kita harus pulangin ini jamnya. Iya, kita ketemu maksudnya difasilitasi RT, RW. Si anak juga nggak ngomong? Si anak juga, dan dia nggak tahu, dia tuh nggak ngeh seperti A bilang, dia nggak ngeh itu jam yang akan viral dan harganya itu ya jam mahal lah taruh lah ya jam, tapi nggak tahu sampai 11,7 miliar. Tasbihnya dikembaliin juga nggak? Iya, atau dikembaliin? Masa enggak? Dikembaliin. Tasbihnya? Tasbihnya, itunya, jamnya aku pulangin semua. Aku titipin Pak Imamuddin, alhamdulillah datang silaturahmi ke rumah gitu. Jadi aku bisa nitipin Pak, mohon maaf. Oke, ini kan jarak dari rumah Pak, kan saya pernah ke rumah Pak Soleh 3 tahun lalu liputan itu juga. Kan 500 meter, ya gaungnya tuh ada lah. Setahu ibu, Pak Saroni itu emang seperti apa? Pak Saroni kayak layaknya tetangga aja kali ya, biasa aja sih maksudnya. Ya kita memang tahu dia DPRD, tapi memang taunya juga orang Priuk, jadi ya santai-santai aja sih. Di saat dia ketemu yang lain ya menyapa aja sih ya. Iya. Orang besar bareng di situ istilahnya. Betul. Oke. Dan kejadian ini jadi apa ya kan, maaf ya Pak Saroni pernah juga ngomong tentang kok tetangga tidak ada yang menjagain. Justru kalau ngeliat video-videonya justru sempat dijaga dulu ya? Iya, sebenarnya gini ya, maksudnya kalau dibilang tetangga nggak ngejagain, penglihatan aku RT, RW, LMK, tetangga sekitar tuh udah berusaha menjaga. Tapi jujur, masa itu banyak banget. Makanya banyak yang ngomong di situ tuh yang penting tidak dibakar karena kan niatnya kan sampai penjara sampai dibakar kan. Itu tahu kan rumah warga sedekat itu. Ya, padat sekali. Mudah-mudahan jangan sampai dibakar, itu aja sih berharapnya. Ya. Oke, dan berbicara mengenai jam tangan itu juga ya, jam tangan itu memang banyak juga artis-artis pakai juga, pejabat-pejabat pakai juga ya. Sebetulnya secara fungsi ya sama aja, yang penting jangan sampai jamnya mahal tapi nggak on time gitu mungkin ya. Wah. Tapi kita akan on time datang tiap hari jam 8:30 di sini ya, di Trans 7. Oke, terima kasih sudah bercerita ya. Jam tangannya bagus. Enggak juga ngambil dari sana. Iya. Enggak. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih, Oke, Ayana. sampai ketemu di DPP berikutnya. Bye-bye. Sayang, walau bulan tak bercahaya, cintaku selalu
bulan tak bercahaya, cintaku selalu dalam